Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan mengenai mobile application. Ya, melanjutkan dengan Dart, Dart language atau bahasa Dart yang digunakan untuk membuat tampilan di footer. Nah, Dart ini sebenarnya dia adalah bahasa yang dikembangkan oleh Google, ya, yang dapat digunakan untuk berbagai macam hal seperti aplikasi web, desktop, server, bahkan seluler. Nah, karena si Dart ini adalah bahasa pemrograman, jadi dia juga dapat diimplementasikan ke kode Flutter, sehingga dapat memberikan pengalaman terbaik kepada developer ketika membuat aplikasi seluler tingkat tinggi. Jadi ketika kalian ingin membuat tampilan aplikasi web seluler, ingin menjadikan aplikasi tersebut punya tingkatan yang baik, maka digunakanlah dengan menggunakan Dart. Dart ini punya beberapa fitur yang dimana sebagai alat produktivitas, karena dia sudah termasuk dengan lingkungan pengembang terintegrasi atau IDE, Integrated Development Environment, dan ekosistem dengan paket yang besar. Paket besar di sini yang dimaksudkan adalah si Dart ini dia punya kelengkapan daripada yang lainnya, komponen-komponen tambahannya. Fitur lainnya berupa pengumpulan sampah, karena ini penting sekali ketika misalnya ada objek yang sudah tidak digunakan lagi, ya kayak variabel yang digunakan untuk menyimpan data, itu diapakan. Nah, itu adalah pengumpulan sampah. Di Dart ini dia dapat melakukan pengelolaan atau pengenalan dealokasi memori ketika objek tadi yang sudah tidak dipakai lagi dilepaskan oleh Dart. Jadi dia hampir mirip dengan Java Garbage Collection (JGC), Java Garbage Collection, yang dimana objek yang tidak diperlukan lagi dihapus. Fitur berikutnya adalah anotasi. Ini juga meniru Kotlin dan Java, ya meskipun beberapa bahasa lainnya juga punya anotasi. Tapi kalau Dart ini dia meniru Kotlin dan bahasa-bahasa lainnya. Nah, ini digunakan untuk mengatur keamanan, konsistensi ketika kita menggunakan aplikasi tersebut, ya, ada datanya. Kemudian dapat diketik secara statis, yang artinya kayak metode statis, ya, karena kita berbicara soal bahasa pemrograman berorientasi objek, ya, Dart itu. Jadi ketika ada objek, berarti ada metode yang enggak statis dan ada yang statis. Nah, itu di Dart sendiri digunakan untuk menemukan bug selama waktu kompilasi. Kemudian portabilitas tidak hanya untuk web yang diterjemahkan ke JavaScript, tetapi juga dapat dikompilasikan secara asli atau langsung oleh ARM atau x86 komputer standar. Itu kehebatan daripada Dart. Bagaimana sih cara kerja Dart sehingga dia bisa menjalankan aplikasinya? Kita harus tahu dulu si Dart ini pakai dua cara. Satu pakai mesin virtual Dart, ya sama kayak Java dan Kotlin. Dia pakai virtual mesin atau menggunakan JavaScript. Kalau pakai JavaScript berarti dia memiliki kemiripan dengan web. Kalau pakai yang Dart di sini, ya, Dart, dia langsung dieksekusi. Tapi kalau pakai yang web, dia dikonversikan ke Dart2.js, barulah jadi versi JavaScript-nya. Nah, hal ini dilakukan dengan dua model. Pertama adalah kompilasi JIT, just in time. Yang satunya adalah ahead of time, JIT dan AOT. Apa sih JIT? Kompilasi JIT. Dia adalah proses kompilasi di mana
kode sumber dimuat dan dikompilasikan ke kode mesin asli oleh .vm. Jadi ketika digunakan, ya, ini digunakan biasanya untuk fitur debugging dan hard reload. Jadi ketika ada perubahan, langsung direfleksikan ke realnya, itu JIT. Yang bisa kompilasi hanya .vm, bukan .2js. Kemudian ada ahead of time, yang dimana di virtual machine-nya kode dikompilasi sebelumnya dan VM bekerja lebih cepat seperti runtime Dart. Ini seperti background building ya, seperti Android Studio. Jadi Android Studio ini dia melakukan manual hidden building atau background building yang dimana kode dikompilasikan tapi tidak dapat dilihat oleh developernya. Dan di sini dia juga melakukan hal yang sama. Nah, kenapa sih kok Flutter pakai Dart? Kenapa nggak pakai yang lainnya? Ya, framework Flutter dia memiliki tujuan untuk menjadi game changer atau pengubah permainan, yang dimana dalam pengembangan aplikasi seluler dia memberikan tool yang dibutuhkan oleh pengembang untuk membuat aplikasi yang luar biasa tanpa kekurangan kinerja dan skalabilitas. Jadi kita ingin sebuah kode yang fleksibel, tapi kinerja dan skalabilitasnya tidak dipertanyakan. Itulah kenapa Flutter menggunakan Dart. Nah, masalah SDK lainnya, ya Flutter akhiri siklus pengembangan yang panjang dan lebih mahal. Jadi ketika dia coding, kita harus mengikuti apa yang diminta oleh pasar. Ya, jadi nggak bisa ABC, bisa berubah-ubah. Makanya untuk menghemat waktu, semakin konduktif ya, maka si Flutter ini dia dipakai. Karena SDK lain dia muter-muter. Harus pakai ini, akhirnya muter-muter dan kinerjanya menurun. Kemudian bahasa dipelajari. Nah, karena Dart ini dia bisa diekspor ke berbagai macam aplikasi, entah itu web, mobile maupun desktop, jadi tidak perlu mempelajari bahasa yang lain. Jadi satu bahasa untuk semua aplikasi yang diingin buatkan. Kemudian waktu kompilasi yang lama, beberapa pengembang mungkin telah mengalami bagaimana waktu pembuatan atau kompilasi berdampak di produktivitas, yang dimana building itu kerasa lama, sedangkan dengan menggunakan Flutter itu tidak terasa. Kemudian efek samping solusi lintas platform, ya, yang pastinya ketika kita ingin membuat aplikasi yang beda platform, itu menjadi tantangan bagi pengembang. Nah, dengan Flutter kita bisa membuat web, mobile maupun desktop dengan gampang. Nah, si Flutter ini dia menggunakan konsep pohon widget, ya, sama kayak layoutnya Android Studio, sama. Ada root widget, dan seterusnya. Nah, dari sinilah dia mengatur bagaimana tata letak itu dihitung. Ya, tata letaknya. Widget direpresentasikan sebagai pohon karena ini berkaitan dengan status yang dimilikinya. Jadi misalnya kita masang edit text di situ dan kita kasih data input. Nah, disitulah terjadi perubahan status yang dimana edit text memiliki data. Kemudian proses renderingnya sendiri bagaimana? Ya, dengan Flutter. Salah satu aspek utama yang buat Flutter unik adalah cara dia gambar atau render. Ya, yang perbedaan besar adalah bagaimana aplikasi berkomunikasi dengan SDK. Cara komunikasi ke SDK untuk meminta apa yang SDK inginkan. Ketika kita ingin merender versi web, ya web view di mobile app, maka nantinya
semua kode yang ada akan dibuatkan versi HTML dan CSS-nya. Jadi dari aplikasi mobile menjadi web view, itu dia mengkonversi widget HTML dan CSS dengan web view. Kalau dengan framework dan OM widget, di sini SDK seperti aplikasi asli biasa, tetapi sebelum itu tata letak ditentukan oleh langkah tambahan dalam bahasa kerangka kerja. Alias di sini dia diatur oleh framework untuk widgetnya. Kemudian ada rendering by Flutter-nya sendiri. Di sini outputnya adalah mobil app ya. Kalau ini kan bisa bolak-balik. Kalau rendering by Flutter sendiri di situ SDK yang platform adalah akses ke API layanan dan digambarkan menjadi UI. Jadi di sini ada canvas untuk mengendalikan user input. Oke, jadi itu materi untuk hari ini ya. Saya cukupkan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.